Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok kami yang pertama dengan anggota Amelia Silitonga, Hermanus Istiqomah, Reza Subli Bakhtiar, dan Jonas Marques Baptista, kelas 12 3B24, ingin mempresentasikan mengenai sistem operasi Linux Ubuntu. Next. Mengenai isi presentasi kelompok 2 antara lain, pengertian sistem operasi Linux Ubuntu, sejarah sistem operasi Linux Ubuntu, jenis-jenis sistem operasi Linux Ubuntu, install Linux Ubuntu, kelebihan dan kekurangan, alasan mengapa memilih sistem operasi Linux Ubuntu. Berikut next slide. Pengertian sistem operasi Linux Ubuntu akan dijelaskan oleh Saudari Amel. Silakan. Baik, terima kasih Kakak untuk waktunya. Saya akan menjelaskan pengertian dari sistem operasi Linux Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian. Ubuntu didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas dengan sumber terbuka yang dirilis pada tanggal 20 Oktober 2004. Secara resmi, Ubuntu dirilis dalam 3 edisi yang berbeda berdasarkan fungsinya, yaitu desktop atau untuk komputer pribadi, server atau untuk server dan komputasi awan, dan juga core untuk perangkat cloud dan robot. Semua edisi Ubuntu dapat dijalankan di komputer atau mesin virtual saja. Next. Berikut ada sejarah Linux Ubuntu. Tujuan awal dari Ubuntu adalah menciptakan sebuah sistem operasi desktop Linux yang mudah dipakai oleh pengguna komputer. Sejak perilisan pertama pada 20 Oktober 2004, Canonical merilis versi Ubuntu setiap 6 bulan sekali. Setiap rilisnya akan menerima dukungan gratis selama 9 bulan atau 18 bulan sebelum 13/4. Dengan pembaruan sistem, memperbaikan keamanan dan perbaikan kesalahan atau bug berdampak tinggi dan beresiko rendah yang konservatif. Ubuntu merupakan salah satu proyek Debian, di mana paket sistem operasi ini didasarkan pada paket dari cabang Debian yang tidak stabil. Ubuntu menggunakan format paket dan manajemen paket Debian atau apt dan Synaptic. Paket Ubuntu dan Debian seringkali tidak compatible antara satu sama lain. Artinya, paket mungkin perlu dibangun ulang dari sumber untuk digunakan pada Ubuntu atau Debian. Pada tanggal 8 Juli 2005, Mark Shuttleworth yang merupakan pemilik dari perusahaan Canonical Ltd mendirikan Ubuntu Foundation dan memberi pendanaan awal sebesar $10 juta. Kemudian tepat pada tanggal 30 Oktober 2011, Mark Shuttleworth mengumumkan bahwa Ubuntu 14.04 akan mendukung smartphone, tablet, dan smart TV. Baik, terima kasih untuk Saudari Amel. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi Linux Ubuntu. Yang pertama, Ubuntu Desktop.
Ubuntu Desktop merupakan sistem operasi khusus untuk pengguna perangkat desktop. Bahkan dapat dikatakan sebagai versi Ubuntu paling standar dibandingkan sejenisnya dan mudah dioperasikan. Yang kedua, Ubuntu Server. Ubuntu Server ini lebih dikhususkan untuk menjadi sistem operasi pada sebuah server. Adapun yang membedakan antara Ubuntu Server ini dengan versi lainnya adalah tidak memiliki tampilan desktop environment. Yang ketiga, Ubuntu TV. Ubuntu ini lebih dikhususkan bagi Smart TV yang dapat menjalankan sistem operasi untuk pengoperasiannya. Tujuan dari dikembangkan Ubuntu TV ini dikarenakan melihat kebutuhan pasar dari Smart TV yang semakin berkembang pesat. Yang keempat, Ubuntu Touch. Ubuntu Touch merupakan jenis Ubuntu yang pengembangannya dikhususkan untuk digunakan pada smartphone. Yang selanjutnya, Ubuntu Studio. Fungsi dan kegunaannya lebih diperuntukkan bagi pengguna yang bekerja dalam bidang multimedia, misalnya untuk para editor video, foto, juga audio. Ubuntu Studio menyediakan beberapa fitur untuk menunjang produktivitas editor secara profesional. Fitur tersebut diantaranya adalah real-time kernel, low latency kernel. Selanjutnya, Kubuntu. Kubuntu merupakan singkatan dari KDE dengan Ubuntu. Ubuntu merupakan KDE sebagai desktop environment-nya. Awalnya Kubuntu ini disponsori oleh Canonical Ltd, namun sejak tahun 2012 beralih sponsor menjadi Blue System. Oke, next. Selanjutnya, Ubuntu. Ubuntu yang memberikan distribusi sepenuhnya dari perangkat lunak bebas. Selanjutnya lagi, Edubuntu. Ubuntu yang dirancang khusus untuk digunakan pada sekolah atau ruang kelas. Mengenai tampilan desktop, Edubuntu sendiri masih menggunakan GNOME dan GDM sebagai display manajernya. Selanjutnya, Kubuntu. Kubuntu termasuk ke dalam distribusi Linux yang berbasiskan Ubuntu. Versi Ubuntu ini ditujukan kepada pengguna yang menggunakan komputer dengan spesifikasi rendah yang lebih efisien. Ubuntu menggunakan XFCE sebagai tampilan desktop environment. Selanjutnya yaitu Lubuntu. Lubuntu merupakan salah satu proyek Ubuntu yang dikembangkan dengan sistem yang lebih ringan, lebih sedikit menggunakan sumber daya juga efisien. Untuk selanjutnya mengenai install Linux Ubuntu akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Install Linux Ubuntu. Berikut ini adalah langkah-langkah cara install Ubuntu Desktop 18.04. Langkah 1, booting Ubuntu. Pertama, masukkan flash disk berisi bootable dari Ubuntu ke USB komputer Anda. Lalu hidupkan komputer Anda pada saat proses booting berjalan. Atau muncul logo merek motherboard atau laptop. Anda harus segera tekan tombol shortcut keyboard F2 atau F10 atau delete untuk masuk ke halaman BIOS komputer. Anda hanya bisa pilih salah satu shortcut keyboard di atas karena setiap komputer memiliki shortcut yang berbeda-beda. Kemudian ganti boot device menjadi USB device yang Anda gunakan dan simpan perubahan dengan cara tekan F10, kemudian save dan exit. Terdapat dua pilihan ketika Anda memasang Ubuntu, yaitu try Ubuntu dan install Ubuntu. Anda bisa memilih try Ubuntu jika hanya ingin
melihat beberapa fitur Ubuntu tanpa harus menginstal permanen di komputer. Jika sudah yakin untuk memasang Ubuntu di komputer, Anda bisa langsung pilih install Ubuntu. Klik install Ubuntu untuk memulai instalasi Ubuntu. Di bawah ini adalah gambar contoh penginstalan Ubuntu. Langkah ketiga, pilih keyboard layout. Di keyboard layout itu ada pemilihan bahasa, yaitu ada US, UK, dan lain-lainnya. Bagi Anda bisa memilih English yang US. Setelah memilih keyboard layout yang Anda inginkan, klik continue. Langkah keempat, pilih jenis instalasi Ubuntu, yaitu nomor installation. Setelah kami milih nomor installation, selanjutnya tuh klik continue untuk melanjutkan instalasi. Langkah kelima, atur partisi hard disk instalasi. Klik new partition table untuk membuat partisi baru pada hard disk. Pastikan hard disk Anda kosong. Jika hard disk Anda tidak kosong dan Anda memilih new partition table, semua file di hard disk akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan. Kemudian Anda perlu mengisi detail partisi yang ingin Anda buat. Isi data berikut. Size, masukkan jumlah ukuran penyimpanan yang akan Anda gunakan. Kemudian yang kedua, type for the new partition. Pilih jenis partisi primary atau logical primary digunakan untuk menyimpan instalasi Ubuntu, sedangkan logical digunakan untuk menyimpan file umum pada komputer Anda. Yang ketiga, mount point. Masukkan simbol atau yang menandakan bahwa ini adalah partisi sistem. Setelah mengisikan informasi dengan sesuai, klik OK untuk menyimpan perubahan. Berikut ini adalah hasil dari pembagian partisi. Di size-nya kami memilih 37.581 MB. Kemudian mount point-nya garis miring. Aduh, zoom-nya udah mau habis, Kak. Klik tombol install now untuk melanjutkan proses instalasi Ubuntu. Kemudian proses membuat partisi, selanjutnya selanjutnya akan ada list menu baru, free space, pilih tombol plus. Selanjutnya pilih langkah ke-6, pilih time zone lokasi. Selanjutnya pilih time zone lokasi Anda. Fungsinya adalah untuk menyesuaikan waktu dan tanggal pada komputer. Pada tutorial ini kami mengatur time zone lokasi di Jakarta. Klik continue untuk melanjutkan proses instalasi. Langkah ke-7, isi data user. Nama user digunakan untuk memberikan identitas pada komputer Anda. Fungsi untuk login ke dalam sistem Linux. Nama user digunakan untuk memberikan identitas pada komputer Anda. Username fungsinya untuk login ke dalam sistem operasi Linux. Password yang ingin Anda gunakan untuk login ke Linux. Langkah ke-8, proses instalasi. Setelah berhasil membuat user baru,
Ubuntu akan melanjutkan proses instalasinya. Anda hanya perlu menunggu hingga instalasi selesai. Jika proses instalasi sudah selesai, Anda perlu melakukan reboot komputer. Setelah melakukan reboot komputer, Anda bisa mulai menggunakan Ubuntu dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Tampilan Ubuntu. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan pada halaman desktop Ubuntu seperti pada gambar di bawah ini. Terima kasih, Saudara Reza. Selanjutnya yaitu kelebihan menggunakan Ubuntu. Kelebihan menggunakan Ubuntu yang pertama, support banyak bahasa pemrograman. Dengan menggunakan Ubuntu, developer akan dipermudah dengan banyaknya bahasa pemrograman yang didukung Ubuntu. Beberapa di antaranya adalah PHP, C, C++, JavaScript, Python, dan masih banyak lagi. Yang kedua, instalasi yang mudah. Proses instalasi Ubuntu yang sangat mudah karena sudah memiliki tampilan interface yang mudah dipahami. Yang ketiga, free dan open source. Ubuntu sangat cocok untuk para developer pemula karena gratis dan open source, baik Ubuntu versi desktop maupun Ubuntu server. Okay, next. Yang keempat, tools lengkap. Ubuntu mendukung berbagai tools yang akan memudahkan Anda, contoh seperti Pinebrew, Visual Studio Code, Git, Unity, Twig, Tool, dan masih banyak lagi. Yang kelima, real-time update. Ubuntu juga memberikan update rutin untuk memastikan berbagai jenis bug telah diperbaiki dan bisa jadi ada fitur baru yang ditambahkan pada update tersebut. Yang keenam, aman. Dibandingkan sistem operasi lain, Ubuntu memiliki sistem keamanan terbaik. Ubuntu menggunakan sistem berbasis Unix yang sulit diretas atau disisipi program jahat lainnya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menggunakan antivirus jika menggunakan Ubuntu. Oke, selanjutnya kekurangan sistem operasi Linux akan dijelaskan oleh Saudari Amel. Kekurangan sistem operasi Linux. Yang pertama, aplikasi terbatas. Meskipun beberapa software Windows telah berendukung pada sistem operasi ini, namun tetap saja hanya sebatas itu saja. Yang kedua, kompatibilitas software dan hardware. Terkadang dalam beberapa kondisi tertentu terdapat driver yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini mungkin dikarenakan hardware tidak distribusi Linux. Tapi pada dasarnya sistem operasi ini tidak didesain untuk penggemar game. Next. Berikut alasan mengapa memilih Linux Ubuntu untuk kami calon programming. Alasan programmer lebih memilih Ubuntu. Yang pertama, kompatibel atau kompatibilitas sangatlah penting dalam hal programming. Yang kedua, ada beberapa fitur yang sudah bisa digunakan oleh Ubuntu. User tidak bisa dirasakan oleh Windows user. Contohnya berpindah tab di Chrome hanya dengan menggunakan scroll. Yang ketiga, Ubuntu itu gratis. Yang keempat, lebih aman. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.